Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nadina Firial dari Informatika Angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi dari proyek saya, yaitu klasifikasi gambar menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN dengan studi kasusnya berupa permainan tangan, batu, kertas, dan gunting. Baik, langsung saja. Kenapa saya memilih klasifikasi gambar menggunakan Convolutional Neural Network dengan studi kasusnya permainan batu, kertas, dan gunting? Karena bermain itu merupakan kegiatan yang secara tidak langsung mengasah pikiran dan kreativitas kita. Dikarenakan juga banyak sekali permainan tradisional, khususnya permainan batu, kertas, dan gunting ini memiliki jalan permainan yang sangat sederhana. Di permainan ini juga paling terkenal di seluruh dunia karena seluruh orang pasti pernah memainkannya, dan juga tidak perlu menggunakan alat apapun untuk bermain dengan permainan batu, kertas, dan gunting ini. Hanya menggunakan tangan manusia saja atau tangan kita saja sudah cukup untuk bermain batu, kertas, dan gunting ini. Sehingga kepopuleran permainan ini, maka diadakannya pengembangan permainan ini untuk mendeteksi objek gambar batu, kertas, dan gunting, yang dimana perlu adanya tahap klasifikasi gambar dan objek. Di era saat ini terdapat sekali banyak metode klasifikasi citra yang populer untuk mengklasifikasikan objek berupa gambar maupun citra. Di antaranya ada K-nearest network atau KNN, support vector machine atau SVM, dan deep learning atau DL. Namun di antara banyaknya metode tersebut, deep learning dapat meraih akurasi yang lebih bagus pada kasus klasifikasi citra seperti semantic segmentation, object detection, dan simultan localization and mapping atau SLAM. Mengapa demikian? Dikarenakan jaringan neural yang digunakan di dalam deep learning ini lebih terlatih daripada yang diprogram oleh aplikasi yang menggunakan pendekatan lainnya, sehingga seringkali memerlukan analisis dan penyempurnaan yang lebih sedikit. Nah, di deep learning memiliki algoritma, salah satunya ialah CNN atau Convolutional Neural Network yang populer untuk mengklasifikasikan citra maupun objek. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CNN dan apa kelebihan dari CNN ini. Jadi mudahnya untuk menjelaskan CNN adalah jaringan syaraf yang ada pada manusia, hanya saja CNN ini meniru jaringan syaraf tersebut. Dan juga kelebihannya syaraf ini dapat mengoptimalkan dirinya sendiri melalui setiap pembelajaran yang telah diberikan. Alur dari CNN ini itu mudahnya kalau kita pahami, yaitu setiap syaraf akan menerima sebuah masukan ataupun inputan yang dimana akan dieksekusi inputan tersebut dan dieksekusi kembali ke setiap jaringan yang terhubung di setiap syaraf yang mengandung bobot untuk dioperasikan pada syaraf tertentu. CNN juga memiliki beberapa lapisan atau layer, diantaranya ada convolutional layers, polling layers, dan fully connected layers. Nah, pada lapisan-lapisan ini juga setiap layers itu di jaringannya itu berkomposisi multi dua dimensional planes, di mana setiap planes terdiri dari multi neuron yang independen dan neuron yang terdapat di dua layer tersebut berdekatan dan akan saling terhubung. Maka dari itu dapat dikatakan permainan batu, kertas, dan gunting memiliki karakteristik yang unik dan juga dapat digunakan menggunakan tangan manusia, di mana tangan manusia memiliki bentuk yang berbeda-beda saat merepresentasikan bentuk batu, kertas, dan gunting. Pada penelitian ini juga menggunakan data augmentation, di mana data augmentation berguna untuk menghindari terjadinya overfitting dan memperkaya data training sehingga dapat meningkatkan akurasi klasifikasi. Tahapan pada penelitian ini adalah pengumpulan dataset pastinya, pembentukan model arsitektur dari CNN, melakukan uji coba, dan melakukan perhitungan performa. Namun sebelum kita melanjutkan ke tahap implementasi processing data, ada baiknya kita mengetahui dari segi pre-processing, di mana tahapan pre-processing di dalam proyek ini yang pertama pasti adalah mencari data. Data bisa kita dapatkan di berbagai platform model dataset seperti Kaggle dan GitHub, dan bisa juga kita temukan di berbagai platform belajar seperti di Coding Indonesia. Untuk hardware yang saya gunakan di proyek kali ini adalah laptop Asus VivoBook S14, sedangkan untuk softwarenya menggunakan Windows 10. Tidak lupa juga saya mengimplementasikan proyek ini menggunakan text editor yang disediakan oleh Google, yaitu Google Collaboratory. Google Collaboratory merupakan tools yang berbasis cloud dan
berbasis free, yaitu gratis untuk tujuan penelitian serta dibuat dengan environment Jupyter dan mendukung hampir semua library yang dibutuhkan dalam lingkungan pengembangan artificial intelligence atau AI. Untuk link Google Collaboratory nanti bisa dilihat pada tampilan saat implementasi processing data. Dan untuk bahasa pemrograman yang saya gunakan yaitu adalah Python. Python itu bukan ular sih sebenarnya, tapi Python itu adalah bahasa pemrograman yang sudah dikategorikan pada bahasa yang tingkat tinggi. Python juga berguna di berbagai platform atau berbagai bidang seperti software development, mathematics, data mining, dan machine learning. Maka dari itu, kepopuleran dari Python ini diminati oleh para data science, dan karena banyaknya library dan framework yang dimiliki oleh Python, itu contohnya seperti Skitchlearn, TensorFlow, dan PyTorch, dan lainnya yang membuat para pencinta artificial intelligence, machine learning, dan deep learning lebih memilih Python sebagai tools untuk mengembangkan riset dan penelitian mereka. Oke, setelah teman-teman tahu di tahap pre-processing apa aja yang saya siapkan, nah di sini saya akan melanjutkan di bagian implementasi processing data. Di mana di sini teman-teman bisa lihat di layar laptop saya menggunakan Google Collaboratory. Untuk linknya bisa teman-teman lihat di bagian layar di kolom URL-nya. Di situ sudah jelas terdapat link Google Collaboratory. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pertama, yaitu mengunduh data, di mana pada tampilan Google Colab yang sudah di depan laptop saya ini sudah terdapat source code untuk mendownload data berupa zip, di mana data zip itu bisa kita download di decodingacademy.blob.core. Nanti linknya ada di dalam source code tersebut dan kalian bisa lihat dan bisa kalian ketik sendiri. Dan di sini saya juga menggunakan Google Collaboratory sebagai running untuk programnya atau model data yang akan saya kerjakan ini. Nah, bisa teman-teman lihat sekalian bahwa di layar laptop saya sedang melakukan proses pengunduhan data, di mana kita harus menunggu beberapa saat agar data bisa terunduh secara penuh, di mana nanti data akan tersimpan di directory temporary atau directory sementara. Nah, teman-teman, kita sudah mengunduh data tadi sampai 100% seperti yang ada di gambar. Setelah mengunduh data tadi sampai 100%, selanjutnya adalah mengekstrak data, di mana format data yang diunduh itu kan tadi berupa zip. Maka kita perlu mengekstraknya terlebih dahulu ke dalam folder penyimpanan yang ada di Google Collaboratory. Lalu gunakan fungsi os.list_dir buka kurung tutup kurung ada pada gambar yang ada di layar saya, di mana menghasilkan dataset yaitu terdiri dari untuk batu sebanyak 726 dataset dan untuk kertas sebanyak 712 dataset, dan yang terakhir untuk gunting sebanyak 750 dataset. Nah, setelah mengekstrak data tadi, kita bisa menampilkan data yang akan kita mau tampilkan. Contoh data sampel gambarnya itu bisa dilihat seperti gambar yang ada di layar, di mana di gambar pertama itu bisa menampilkan gambar gestur tangan berupa kertas. Dan yang kedua itu terdapat batu, di mana gestur tangan batunya itu bisa dilihat sesuai dengan tangan yang ada. Dan yang ketiga, di sini ada bentuk tangan menyerupai sebuah bentuk gunting, sehingga bisa dikatakan bahwa dataset yang diperlukan sudah mencukupi dan sudah sesuai. Selanjutnya ialah tahapan image, augmentasi, dan pembagian data, di mana pada augmentasi gambar ini adalah sebuah teknik yang sangat berguna, di mana dapat memperbanyak data yang dilatih untuk model tanpa perlu mencari data yang baru. Diduplikasikan gambar yang telah ada dengan beberapa variasi sehingga data menjadi lebih banyak. Lalu, variasi horizontal flip, di sini saya menggunakan image data generator untuk mengaugmentasi gambar, dan juga di mana saya dapat membagi data menjadi 40% data validasi dengan jumlah 874 dan 60% data training dengan jumlah 1314. Bisa dilihat pada gambar ini saya sedang menjalankan source code atau program yang saya
gunakan sebagai proyek saya sehingga mendapatkan hasil seperti yang ada di layar laptop saya. Setelah melalui fase atau tahapan image augmentasi dan pembagian data, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan di tahap membuat arsitektur neural networknya, di mana model neural networknya ini menggunakan 3 lapis, yaitu convolutional networknya dan 2 hidden layer, di mana terdiri dari 512 dan 256 buah unit perseptron serta 3 buah perseptron untuk outputnya. Di sini saya juga menggunakan dropout untuk mengatasi overfitting, dan aktivasi fungsi yang digunakan untuk hidden layer untuk ReLU dan aktivasi fungsi untuk output layernya yaitu berupa softmax. Optimasi yang digunakan ialah menggunakan Adam dan loss. Fungsi yang digunakan ialah categorical cross entropy. Dan di sini saya menggunakan callback untuk menghentikan epoch apabila akurasi sudah di atas 96%. Jadi akurasi yang ada di model atau di project saya ini tidak sampai 100% sehingga masih ada kekurangan dan perlu ditambah lagi untuk menjadi ketepatannya sampai 100%. Setelah melalui tahapan untuk membangun arsitektur neural networknya, selanjutnya ialah melatih model neural networknya, di mana kita dapat memanggil fungsi fit untuk melatih model dengan epoch maksimal 30 kali, dan bisa kita lihat di layar laptop saya hanya sampai 9 kali karena akurasi dari model ini telah mencapai 96% saja. Selanjutnya, setelah kita melatih model tadi, kita bisa memanggil plot akurasi dan plot error, di mana di sini kita dapat menampilkan grafik akurasi dan grafik error selama proses pelatihan menggunakan library Matplotlib. Dapat dilihat di layar laptop saya terdapat 2 diagram atau 2 grafik di sini, di mana yang pertama ini adalah untuk akurasi plot, dan yang selanjutnya yang kedua ialah grafik errornya. Nah, setelah melakukan akurasi dan mengetahui tingkat error sesuai grafiknya, berikutnya adalah di ujian terakhir, yaitu melakukan pengujian pada model yang telah dibuat dengan menggunakan data baru yang akan diinputkan, yaitu berupa gambar gestur sebuah tangan. Nah, bisa kita cari gambar-gambar tangan ini yang menyerupai gestur batu kertas dan gunting di Google, karena di Google sudah ada sampel gambar yang bisa kita gunakan yang sesuai dengan gestur berupa bentuk batu, kertas maupun gunting. Nah, bisa teman-teman lihat di sini di layar laptop saya itu sudah dilakukan penginputan data berupa gambar, yaitu gestur tangan yang membentuk seperti kertas, dan hasilnya adalah model yang sudah dikerjakan ini sesuai dengan gambar yang telah ditunjukkan. Namun dalam pengujian pada model ini juga masih mengalami kekeliruan untuk mengklasifikasi sebuah objek gambar dengan studi kasus permainan batu kertas dan gunting. Walaupun objek gambar lebih mudah dikenali apabila dia berlatar belakang atau backgroundnya warna hijau, namun ada beberapa background yang sudah sesuai namun masih juga keliru. Jadi masih perlu adanya pengembangan dari model yang saya kerjakan ini. Kesimpulan dari proyek ini ialah bahwa berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan dengan menggunakan model CNN ini sangat dikatakan baik dalam melakukan klasifikasi gambar khususnya, di mana nilai semua testing performance-nya itu menunjukkan nilai di atas 96% atau sampai 96% saja. Lalu hasil dari klasifikasi dirasa masih belum terlalu tepat apabila background-nya itu tidak berwarna hijau, dan tidak menutup kemungkinan juga apabila background-nya berwarna hijau akan menunjukkan akurasi yang tepat. Dan yang terakhir, kedepannya dapat diterapkan untuk permainan batu kertas dan gunting dengan memanfaatkan sebuah kamera. Walaupun terdapat aplikasi permainan batu kertas dan gunting, namun dengan memanfaatkan kamera, nantinya permainan ini dapat bermain dengan lebih nyata karena masih menggunakan tangan. Dan akhirnya kita di penghujung presentasi saya kali ini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila apa yang saya sampaikan banyak kelirunya. Mohon untuk dikoreksi sebagai bahan evaluasi saya ke depannya untuk mengerjakan proyek-proyek lainnya. Baik, saya akhiri. Saya Tasya Nadina Fria, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.